Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Syukur pada Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam Salam Pagi. Hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang yang sudah ditebus di dalam Kristus pada dasarnya sudah mengetahui dan menyadari bahwa hidup baru yang dipercayakan kepada kita membawa tugas panggilan yang harus kita kerjakan sepanjang kita hidup di dunia, yaitu hidup tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Namun demikian, kita juga mengakui bahwa untuk konsisten menjaga hidup kita agar tetap benar atau tidak bercacat dan tetap kudus di hadapan Allah bukanlah suatu tugas yang mudah. Kedagingan menjadi lawan terberat yang kita hadapi selama kita masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu pagi ini mari kita belajar menghidupi dua hal. Yang pertama adalah mari kita belajar untuk membangun suatu komitmen yang dimulai dari kesadaran identitas kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dalam kehidupan sehari, biasanya kita akan lebih menghargai diri dan tidak asal bertindak ketika kita menyadari siapakah kita atau identitas apa yang melekat pada kita, label apa yang ada pada diri kita. Bisa kita mengingat apa kedudukan kita di tengah-tengah keluarga, kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat, atau bahkan di tengah-tengah persekutuan. Tentu kita memiliki identitas yang kita hidupi di tengah-tengah kehidupan bersama. Dan ketika kita mengingat itu semua, kita akan sungguh-sungguh menjaga agar tutur kata sikap kita tidak sembarangan. Dengan demikian, kita belajar untuk hidup dengan lebih baik di tengah-tengah kehidupan bersama. Namun toh Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sering kita mengabaikan suatu identitas yang melekat kemanapun kita pergi, yaitu identitas sebagai umat Tuhan. Oleh karena itu, dengan terus menyadari dan terus mengingat bahwa kita ini umat Tuhan, pastilah juga akan mendorong kita untuk mengawasi setiap tindak tanduk kita, setiap tutur kata, bahkan perilaku kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, jika kita sudah belajar untuk terus menjaga mengingat identitas kita, namun ternyata tidak cukup menguatkan kita sehingga kita mengalami jatuh ke dalam pencobaan dan hidup kita menjadi tidak benar dan tidak kudus di hadapan Tuhan, maka mari kita belajar untuk meminta kepada Tuhan agar Ia menguatkan hati kita. Dari sini kita belajar, kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk menjaga hidup kita agar tetap kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Melekat dan dekat kepada Tuhan adalah kuncinya. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia untuk menjaga hidup kita agar tetap kudus dan berkenan di hadapan Allah. Tetapi kita perlu kekuatan dari Allah agar hidup kita selalu berpadanan dengan firman-Nya. Dengan demikian kita sudah belajar dua hal hari ini. Terus ingat identitas kita sebagai umat Allah, dan biarlah itu menjadi sesuatu yang terus mengingatkan kita agar tingkah laku, tutur kata kita selalu baik dan benar di hadapan Tuhan. Namun juga jangan lupa untuk terus meminta kekuatan dari Tuhan, karena itulah yang memampukan kita untuk hidup tidak bercacat dan kudus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena penebusan-Mu mengangkat kami untuk menjadi umat Tuhan. Namun kami menyadari betapa lemahnya kami, sehingga kami seringkali gagal menjaga hidup kami kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya kekuatan dari Tuhan tercurah atas kami, sehingga semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami hendak memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Selamat menjaga hidup kita di hadapan Tuhan.